Usually. Oke, sekarang anak-anak KB ya. Mau sapa? Oke, cauan. Anak-anak KB, mana suaranya? Lause cauan. Ya, cauan. Hari ini kita akan membacakan anak-anak boleh duduk sopan, tidak ada yang jalan-jalan, tidak makan, tidak minum. Nah, sebelum kita akan mulaikan ibadah kita, anak-anak ada 5 kesepakatan dulu ya, 5 kesepakatan yang akan kita jalani bersama. Oke, ada 5 kesepakatan. Kalau mau bicara, tunjuk jari 1 ya. Jari 2, anak-anak mau toilet. Jari 3, anak-anak mau minum. Jari 4, mau pindah tempat. Jari 5, diam. Nah, kalau Lausosiana sudah kasih jari 5 berarti anak-anak diam. Oke ya, kita sepakati bersama ya 5 kesepakatan ini sebelum kita kita mau menyanyi lagu Tuhan melihat. Oke, silakan. Mister Kanci. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Anak-anak masih mau memuji Tuhan? Ayo kita berdiri dulu ya, kita mau menyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo kita berdiri semuanya ya. Oke. Adek. Din. Berdiri. Hati-hati
teman-teman. Anak-anak, kita akan berdoa ya. Masih tetap berdiri, lipat tangan semua, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur lagi Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berjalan lancar sesuai turut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati Tuhan, anak-anak, orang tua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah anak-anak boleh dengan tenang, tertib, mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus berkati juga semua perangkat yang kami pakai hari ini. Laptop, handphone, jaringan internet, bahkan listrik. Biarlah semuanya Tuhan boleh dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Mimi Lause. Tuhan Yesus berkati Mimi Lause agar supaya boleh bercerita sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami pagi hari ini, kami hanya mau buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak silakan duduk. Nah, hari ini anak mau mendengarkan cerita Alkitab. Siapa yang mau dengar cerita Alkitab? Angkat tangannya. Wah, semuanya sudah siap ya mau dengarkan cerita Alkitab. Tapi Bu Lausesiana ingatkan lagi ya, kalau mau dengar cerita Alkitab harus duduk sopan ya, duduk tenang ya. Tidak ada yang jalan-jalan ya. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Mimi Lause. Tapi kita mau dengar lagu dulu ya. Lagu Ketika Firman Tuhan Ada Dalam Hatiku. Oke. Firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Oke, kepada Mimi Lause dipersilakan. Halo semuanya. Chào pengyou, chào an. Wah, Bahasa Cina. hari ini kita bertemu lagi. Kita akan beribadah bersama-sama dan mendengarkan cerita dari mana ya? Dari mana ceritanya Mimi Lause? Apakah dari buku-buku dongeng? Oh, tidak, bukan dari buku-buku dongeng ceritanya, tapi dari Alkitab. Iya, Alkitab itu firman Tuhan, ya. Kata-katanya Tuhan yang kita perlu dengar setiap hari. Supaya apa ya? Supaya hati kita diberikan kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari kita, ya. Oke, sebelum mendengarkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Anak-anak boleh mengikuti di dalam hati. Pada waktu cerita, oke.
Mimi Lause akan berhenti ketika ada suara. Nanti ada waktu suaranya dibuka untuk bertanya. Satu untuk berbicara atau bertanya. Ya, oke. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini saya dan teman-teman dan Lause ada di sini untuk beribadah bersama. Tolonglah saya yang masih kecil ini untuk mendengar dengan baik dan mengerti cerita dari Alkitab firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Mimi Lause akan sharing, share screen. Tunggu sebentar ya. Ceritanya tentang apa ya? Oke, cerita kita hari ini judulnya Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara. Anak-anak sudah mendengarkan cerita di dalam ibadah setiap hari Jumat dari Meilan Lause, dari Lina Lause tentang penciptaan. Dan hari ini Mimi Lause masih mau bercerita dari Alkitab tentang Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara. Anak-anak bisa mengajak nanti papa, mama, oma, opa untuk melihat bagian Alkitab yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 9a dan juga ayat 20 sampai 23. Nanti malam sebelum bobo minta untuk dibacakan bagian Alkitab ini. Boleh ya? Nah, sekarang Mimi Lause mau ajak anak-anak untuk menghafalkan. Wah, lupa taruh itunya ya. Alamatnya di dalam Kejadian ayat hafalannya Kejadian 1 ayat 31a. Ulang lagi ya. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Ulang lagi ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Anak-anak boleh ikut pelan-pelan ya. Alamatnya dulu ya. Mimi Lause sudah lupa taruh di situ alamatnya. Kejadian 1 berapa kali saya keluar ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Ya, segala yang dijadikan Tuhan katanya, Allah berkata melihat itu sungguh amat baik. Ayo kita lihat apa saja yang dijadikan Allah. Nah, ini ada apa ya? Tunggu. Mimi Lause kasih tunjuk dulu videonya. Video apa ini ya? Tunggu, dia masih putar-putar. Tunggu sebentar ya. Nah, ada yang tahu ini video apa ya? Oh, sudah lihat? Wah, itu ikan. Wah, lucu ya. Ikannya warna oranye seperti ikan Nemo. Nah, anak-anak, ikan itu rumahnya di mana? Di laut.
di laut, ada yang di sungai. Bagaimana ya rasanya menjadi ikan? Bagaimana rasanya menjadi ikan? Wah, kalau jadi ikan selalu ada di dalam air. Siapa di sini kalau lagi mandi maunya lama-lama di dalam air? Kalau sudah di kolam, di dalam air, diajak papa mamanya mau keluar dari air, tidak mau. Karena senangnya di dalam air. Wah, senangnya kalau jadi ikan bisa basah terus di dalam air. Ikannya punya apa ya? Di pinggir-pinggirnya itu dia begitu-begitu. Apa namanya? Insang. Ada siripnya ya. Terus ikan kalau dia mau bernapas di dalam air bagaimana? Oh, ada yang bilang pakai insang. Betul sekali. Ikan di dalam air dia bernapas dengan insang. Wah, kita teruskan lagi ya. Ada lagi, tunggu. Ini Lause kasih lihat lagi. Ini apa ya? Nah. Bilang, Bu, itu apa? Apa ini? Burung. Lihat binatang apa ini ya? Bukan. Di udara dia. Kelihatan dia ya. Oh, ini dia. Burung. Ada burung. Siapa yang bagaimana ya rasanya menjadi burung? Burung gagatu. Wah, senangnya bisa di udara, bisa terbang. Dia bisa melihat semuanya dari atas. Kemudian anak-anak, burung terbang pakai apa ya? Sayap. Pakai sayap. Anak tidak bisa terbang, bisa terbang dengan itu burung besi namanya apa? Pesawat. Nah, kalau anak-anak hanya berjalan, Tuhan menciptakan burung itu ada sayap yang lebar sehingga dia bisa terbang. Tahu tidak anak-anak, burung-burung itu kalau makan apa ya dia makannya ya? Rumput. Rumput. Oh, ada makan biji-bijian, ada makan serangga ya. Nah, itu makanannya burung. Anak-anak di rumah punya peliharaan burung ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang semua anak-anak berdiri. Kita mau pura-pura menjadi ikan. Kalau jadi ikan bagaimana? Begini tangannya, terus goyang-goyang. Ikan berenang. Kan? Jadi ikan semua dulu. Kita pura-pura kita mau menjadi ikan yang terus di air. Berenang di dalam lautan. Berenang lebih dalam lagi. Nunduk-nunduk. Berenang. Wah, di lautan yang dalam. Sekarang kita pura-pura menjadi burung. Ayo bikin sayapnya. Lebarkan tangannya seperti sayapnya burung. Sudah? Kemudian anak-anak boleh bergerak keliling-keliling di sekitar situ. Di sekitar tempat anak-anak seperti burung terbang ke sana dan kemari. Wah, sudah? Wah, Ibu Mimi tidak melihat banyak-banyak ya, cuma bisa melihat sedikit. Sudah melihat ada anak-anak yang sudah terbang seperti burung. Nah, sudah? Sekarang sudah capek burung-burungnya. Silakan duduk lagi. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah memikirkan tentang ikan, kita sudah bicara tentang burung. Sekarang kita akan mendengarkan apa yang Alkitab katakan tentang ikan-ikan dan burung-burung. Di minggu yang lalu, Lina Lause sudah bercerita tentang
awal mula bersama juga dengan Meilhan Lause bercerita, pada mulanya keadaan di dunia ini gelap dan kosong. Hanya ada siapa pada mulanya di dalam dunia ini? Ada yang tahu? Pada mulanya hanya ada siapa? Allah. Oh iya, betul. Hanya ada Allah. Tuhan Allah. Allah ada di dalam dunia yang gelap dan kosong. Pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ada air di mana-mana. Allah memerintahkan agar ruang yang besar muncul, memisahkan air yang di atas dan juga air yang di bawah. Nah, Allah menamai ruang yang besar itu langit atau cakrawala. Allah memenuhi langit itu dengan udara dan awan. Nah, kemudian Allah meneruskan karya penciptaannya dengan kuasa firman-Nya. Ia mengumpulkan air yang menjadi samudra yang besar, sehingga ada laut, danau, sungai, dan aliran semuanya ada di situ. Ada laut yang besar. Nah, pada waktu Allah menciptakan itu, kemudian Allah menempatkan, kita lihat ketika Allah berfirman dan dengan firman-Nya seluruh lautan dipenuhi dengan jenis-jenis ikan. Nah, ada banyak ikan. Ada banyak ikan di dalam lautan. Ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Ikan yang besar itu biasanya kita kenal, apa namanya ikan yang besar? Oh. Paus. Kemudian ada ikan yang goyang-goyang itu. Seperti itu. Ada ikan lupa-lupa. Ada buah itu, Mak. Ada lihat ikan yang warna-warni cantik ya. Itu ikan-ikan yang Allah tempatkan di dalam lautan. Bukan cuma ikan, juga ternyata ada juga terumbu karang ya. Nah, itu kehidupan di dalam lautan. Allah yang menciptakan semuanya itu. Kemudian anak-anak, Allah juga menciptakan. Nah, Allah juga berfirman, dan dengan firman-Nya Allah menciptakan burung untuk terbang di langit yang besar, di langit yang luas. Nah, kita coba lihat begitu banyak burung mereka terbang. Tuh, wah, burungnya berterbangan di atas, di langit. Lihat dia bergerak sayapnya. Wah, banyak sekali. Ini burung-burung ini juga mereka bisa berterbangan bersama dengan teman-temannya. Tuh, bagus ya. Siapa yang menciptakan semuanya ini? Semua ini diciptakan oleh Allah. Siapa yang pernah lihat seperti ini? Allah. Nah, itu ada sayap. Wah, dia senang sekali burungnya terbang di langit yang luas yang sudah diciptakan oleh Allah. Allah sang pencipta menciptakan makhluk hidup yang cemerlang dan indah. Anak-anak, ketika Allah menciptakan ikan, ketika Allah menciptakan burung-burung untuk berterbang di udara, Allah dengan bijaksananya merangsang setiap binatang memiliki keturunan. Supaya apa? Supaya nanti burung-burung, ikan-ikan itu punya anak-anaknya. Jadi semakin hari burung dan ikan-ikan itu boleh memenuhi alam
ciptaan yang sudah diciptakan Allah, menempati lautan, sungai, dan juga berterbangan di udara, ya, di langit. Allah merencanakan hal itu supaya ikan-ikan bertambah banyak. Jadi waktu Allah menciptakan, Tuhan Allah juga menciptakan supaya ikan-ikan dan juga burung-burung itu punya anak-anak, ya, untuk memenuhi tempat yang sudah Allah sediakan bagi ikan dan juga burung-burung. Nah, ketika Allah melihat apa yang telah Ia ciptakan, Allah senang. Ia melihat bahwa yang telah Dia ciptakan itu sungguh sangat baik. Sama seperti ayat hafalan kita tadi. Kita akan menyanyikan satu pujian. Allah berfirman. Kau dan aku ciptaannya. Allah berfirman, Allah berfirman. Kau dan aku gambarnya. Allah berfirman, Allah berfirman. Kau dan aku berharga, bersukacita bersama Dia. Yesus Sang Raja. Semua yang dijadikannya sungguh amat baiklah. Semua yang dijadikannya sungguh amat baiklah. Allah berfirman, Allah berfirman. Kau dan aku ciptaannya. Allah berfirman, Allah berfirman. Kau dan aku gambarnya. Allah berfirman, Allah berfirman. Kau dan aku berharga, bersukacita bersama Dia. Yesus Sang Raja. Semua yang dijadikannya sungguh amat baiklah. Semua yang dijadikannya sungguh amat baiklah. Ya, semua yang dijadikan Tuhan sungguh amat baik. Nah, kalau anak-anak melihat ciptaan Tuhan seperti burung, ikan-ikan, kita bersyukur ya. Allah sudah menciptakan itu semua untuk siapa? Untuk kita manusia. Karena itu waktu kita lihat ikan, kita lihat burung, kita harus menjaga dan memelihara mereka. Tidak boleh kita kalau lihat ikan yang peliharaan terus kita bermain-bermain, atau papa mama di rumah ada pelihara ikannya di akuarium terus kita aduk-aduk airnya sampai ikannya mati, kan kasihan ya. Jadi waktu kita lihat ada ikan, burung-burung, kita harus menjaga dan memeliharanya. Yes. Ikan-ikan dan juga burung-burung yang Tuhan sudah ciptakan buat kita, ya. Oke, kita akan berdoa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersyukur untuk
ikan-ikan dan juga burung-burung yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita manusia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan merancangkan dunia ini dengan sangat baik dan mempersiapkannya itu buat kami manusia. Tuhan, tolonglah saya dari masih kecil, saya boleh menjaga, memelihara alam ciptaan Tuhan, menjaga, memelihara ikan-ikan dan juga burung-burung yang sudah Tuhan ciptakan, memperlakukan mereka dengan baik dan benar. Tolong saya, untuk saya selalu bersyukur ketika melihat ada burung yang terbang dengan begitu baik, ada ikan-ikan yang bagus warnanya. Waktu melihat itu semua, saya diingatkan bahwa itu semua adalah karya Tuhan yang besar, sehingga saya boleh bersyukur dan juga berterima kasih karena Tuhan juga memelihara hidup kami sama seperti Tuhan juga memelihara burung-burung dan ikan-ikan yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa. Amin. Mimi Lause kembalikan kepada Sian Lause. Wah, anak-anak, bagus sekali ya ceritanya hari ini. Nah, anak-anak harus bersyukur karena Tuhan Allah sudah menciptakan ikan-ikan yang indah dan burung-burung ya yang terbang di udara. Nah, tugas anak-anak harus apa? Harus menjaga, harus merawat ciptaan Tuhan. Oke, anak-anak, ayo kita ucapkan Xie Mimi Lause, Santi Cufuni. Sama-sama ya. Ya. Nah, sebagai Tuhan, kita mau memberikan persembahan ya. Hari ini kita bersyukur, kita mau berikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau menyanyi lagu yang akan di-sharekan oleh Miss Lina. Kuberi persembahan ya. Nanti Mama Papa akan scan barcode-nya ya. Terima kasih anak-anak, Mama Papa, Oma Opa yang sudah memberikan persembahan hari ini. Nah, anak-anak, tutup ibadah kita hari ini. Nah, kita akan berdoa, tutup bahkan doa persembahan yang akan disampaikan oleh Norce Lause. Tapi kita mau menyanyi dulu lagu Cu Yesu Aiwo.
diberikan kesempatan kepada Norce Lause untuk menutup ibadah kita. Di-unmute dulu, Norce Lause. Semua lipat tangan dan tutup mata, duduk yang bagus. Kita mau berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengajar kami bahwa semua yang ada di sekitar kami, burung-burung, ikan-ikan, dan apapun yang ada di sekitar kami itu ciptaan Tuhan yang perlu kita pelihara bersama-sama dan kita bersyukur ada Tuhan yang memberikan kita semua itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberi kami kesempatan juga untuk memberi persembahan. Biar kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua kami, agar kami ada sukacita tatkala menjadi bagian untuk dapat memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan penyertaan bimbingan Roh Kudus selalu kami nikmati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Norce Lause yang sudah berdoa ya. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Nah, kita akan masuk pada kegiatan selanjutnya ya, yaitu olahraga. Tapi sebelumnya diberi kesempatan buat anak-anak yang mau minum, yang mau ke toilet, silakan. Diberikan kesempatan 5 menit ya. Setelah itu kita akan ya. Oke, silakan. Ya, silakan Aurora. Miss, Noel mau minum. Ya, silakan Noel. Silakan semua ya anak-anak Yang untuk mau minum atau mau ke toilet. Mau ke toilet, mau makan, boleh. Ya? Miss, saya mau minum. Ya. Kalau minum berapa ya? Jari berapa? Miss, Asyara mau minum. Oke. Tinggal pakai Jarinya jari saja saja ya. yang ditunjukkan ya. Miss, Silakan Amoresia. Amoresia please. Miss, tanya. Miss, Amoresia mau izin bicara, Miss Lause. Silakan anak-anak yang mau minum. Lause, Shana Lause, boleh ingatkan lagi yang jari-jari yang berbicara. Silakan ingatkan lagi Lause, Shana Lause. Clairin silakan Clairin. Oke, anak-anak. Lause Siana mau ingatkan lagi ya. Silakan Oke, Jedida, silakan Jedida. Yang mau bicara, Silakan unjuk jari Airi. satu, ya. Airi Nah, silakan. yang toilet, tunjuk jari 2, jari 3, Jedida silakan. 4, Ya, pindah Alexander tempat. silakan. Fai silakan. Ya. Miss, Alexa mau ke toilet. Iya, Jedida silakan sayang. Mau minum? Ayo silakan. Miss mau bertanya. Princess, ayo silakan. Ya, yang mau Belvania bertanya. mau bilang apa sayang Belvania? Oke, Stefani. Ini mama punya nama berapa ya? Miss mau bertanya. Miss mau bertanya.
Iya, itu Stefani Silvana, Mama, nama Mama barangkali ya. Prayer, Oh, mau prayer, mau silakan, tanya apa prayer. sayang? Pray. Mau bertanya tinggal. Prayer mau tanya apa? Punya teropong sudah jadi. Oke, good. Setelah olahraga. Udah ini, Miss. Ini, Miss. Nah, good job Prayer. Teropongnya bagus sekali, Pray. Silakan Matthew. Teman-teman, silakan, barangkali mau izin kita bicara. tidak olahraga karena tinggal berapa menit dan Dokter Marcella sudah ada di sini ya. Jadi kita sambung dengan dokter, habis itu baru olahraga ya. Oh iya. Miss. Untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengucap, telinga untuk mendengar, perut untuk meraba, itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengucap, telinga untuk mendengar, perut untuk meraba, itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengucap, telinga untuk mendengar, perut untuk meraba, itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengucap, telinga untuk mendengar, perut untuk meraba, itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita. Panca indera berguna untuk kita. Panca indera berguna untuk kita. Ya, anak-anak sekalian, kita akan lanjut ya dengan kegiatan berikut, yaitu kegiatan puncak tema. Nah, itu sementara minum, ayo habiskan minumannya. Itu Miss Lau Sembilan lihat ada yang sementara minum. Nah, masih ada 5 menit. Kita dengar lagi ya satu lagu tentang makanan sehat. Oke, silakan Miss Lina. Yummy, 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 so yummy. Yummy, 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 so yummy. Lemonade tomato, I like it, I like it. Lemonade tomato, I like it, I like it. Yum, 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 I like it. Yummy, 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 yummy. So yummy. Yummy, 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 yummy. So yummy. Orange and pineapple. I like it, I like it.
orange and pineapple. I like it. I like it. Yum, 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 yum. 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 I like it. Yummy, 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 yummy. So yummy. Yummy, 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 yummy. So yummy. Apple and banana. I like it. I like it. Apple and banana. I like it. I like it. Yum, 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 yum. 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 I like it. Yummy, 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 yummy. So yummy. Yummy, 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 yummy. So yummy. Grapes and curry. I like it. I like it. Grapes and curry. I like it. I like it. Yum, 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 yum. 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 I like it. Baby, baby tiger, where's your mommy? Oke, anak-anak sekalian. Nah, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau melanjutkan dengan kegiatan puncak tema. Nah, apa itu puncak tema? Nah, itu adalah kegiatan di akhir tema pembelajaran yang sudah kita belajar selama tema itu berlangsung ya. Tema kita diri sendiri itu ada 3 minggu. Nah, ini adalah minggu terakhir kita belajar dan kita akan mengikuti kegiatan puncak tema. Nah, di puncak tema itu ada pembelajaran tentang aku, tentang panca indera. Nah, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang kesehatan mata, yaitu bagian dari tema kita diri sendiri, yaitu panca indera dan lebih khususnya mata. Nah, sebelumnya Laus Melan mau perkenalkan dulu. Nah, siapa ya? Kita hari ini kedatangan tamu. Mau tahu siapa tamunya? Sebelum tamunya memperlihatkan dirinya, Bu Guru Melan mau perkenalkan dulu tamunya, yaitu hari ini kita ya. Ada yang mau berbicara? Ya, sebentar ya. Ya, jadi tamu kita hari ini adalah seorang dokter. Nah, yang menjadi dokter, ayo siapa yang menjadi dokter? Nah, hari ini kedatangan dokter. Nah, itu sudah ada. Nail. Oke. Ya, oke. Yes. Langsung. Iya, dengar dulu. Yes. Oke. Yang menjadi dokter, angkat tangan aja, tidak usah bersuara ya. Oke, boleh. Nah, iya, dokter kita ini sudah buka kamera, sudah kelihatan wajahnya. Sebentar, Laus Melan mau perkenalkan dulu. Nama Lausenya siapa? Oke, iya. Nama dokternya adalah Dr. Marcella Wilhelmina Politon, spesialis penyakit mata. Nah, siapa namanya? Dr. Marcella Wilhelmina Politon, atau biasa disapa dengan panggilan sayang-sayang Dr. Ella. Nah, Dr. Ella ini kerjanya di mana ya? Iya, Dr. Ella ini kesehariannya bekerja di Sentra Medica Hospital di Minut. Nah, di Rumah Sakit Minut di Sentra Medica, Dokter Ella ini bertugas. Nah, jadi kalau mau jalan-jalan ke sana, oh ya, nggak boleh ya, lagi COVID, kecuali lagi ada keperluan untuk periksa mata, bisa ke
minut ke tempatnya Dokter Ella. Nah, terus Dokter Ella ini tinggal di Manado, tinggal dengan kita di sini ya. Rumahnya di Perumahan Puri Indah Permai. Nah, di Blok D nomor 10 Malalayang 1 Timur. Oh, di Malalayang sana ya. Di dekat Terminal Malalayang sana kali mungkin. Kemudian Dokter Ella ini lahir di Manado tanggal 26 Mei tahun 1980. Oke, nanti kita akan dengarkan bersama kira-kira apa ya penjelasannya akan dijelaskan oleh Dokter Ella sehubungan dengan mata kita. Nah, anak-anak semuanya dengarkan baik-baik. Terus kalau ada yang mau bertanya, nanti sebentar selesai Dokter Ella menjelaskan, baru anak-anak boleh bertanya ya. Ingat, cara bertanya seperti apa? Tidak boleh berteriak, hanya mengacukan jari-jari ya yang mau bertanya. Oke, sudah siap? Ayo semua, mana duduk sopannya? Lausok Melan mau lihat yang duduk sopan, silakan. Oke, good. Nah, silakan Dokter Ella. Halo adik-adik, apa kabar? Apa kabar juga? Bersama Tuhan. Halo, selamat pagi. Shalom. Ciao An. Selamat juga. Oke. Jadi pagi ini, ciao An. Ciao An. Dokter mau dengar ya. Semuanya ciao An. Ciao An. Sekarang saatnya saatnya naik mute. Dokter mau menjelaskan tentang kesehatan pada mata kita. Oke? Duduk yang sopan ya. Ayo kita dengarkan sama-sama. Oke. Pagi hari ini dokter akan bicara tentang kesehatan pada mata kita. Mata adik-adik. Karena kan akhir-akhir ini karena situasi pandemi, banyak yang sakit corona, adik-adik tidak bisa lagi ke sekolah. Jadi belajarnya secara online. Nah, kalau belajar online berarti kita harus menggunakan komputer. Dan mata kita akan lebih sering melihat di screen. Apakah melihat di screen itu baik? Tentu saja tidak kan adik-adik? Oke. Sebelum kita lanjut, dokter mau tanya. Ini ada satu gambar boneka. Apakah gambar bonekanya sudah terlihat cantik? Ayo, siapa yang boleh mau jawab? Belum. Oh, kenapa belum cantik? Ayo, apa yang dilakukannya? Mari kita coba tambah ya. Terlihat cantik. Mana dia punya mulut? Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terlihat cantik adik-adik karena sudah ada mata. Sudah ada matanya. Dan sudah ada mulutnya, sudah terlihat cantik. Dengar lebih lanjut, kita nyanyi dulu ya satu lagu. Ayo adik-adik bisa berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini.
Oke, adik-adik. Sudah selesai nyanyi kan? Selanjutnya kita balik lagi ya. Sebelum kita tahu mata itu bagaimana yang sehat dan bagaimana yang tidak, dokter mau jelaskan dulu. Jadi mata itu digunakan untuk apa? Yang paling pertama, ayo kita gunakan mata untuk melihat pemandangan yang indah. Pemandangan ini adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita supaya kita nikmati dengan kedua mata kita. Nah, dengan mata itu juga kita bisa melihat mama, papa, oma, opa, ataupun kakak, adik, dan binatang peliharaan kita. Kalaupun kita mau bermain, melihat mainan kita, kita juga menggunakan mata. Begitu juga untuk membaca dan menggunakan mata untuk melihat screen handphone, screen komputer, ataupun laptop. Tapi, apakah memang melihat dengan menggunakan mata yang terlalu banyak di screen, apakah itu akan membuat mata kita tetap sehat? Ada yang bisa jawab? Tidak. Ya, tidak. Nah, sekarang saya mau kasih tahu bagaimana tandanya mata kita sudah lelah. Karena kalau digunakan terus-menerus untuk melihat screen handphone, oh iya, handphone akan panas, tapi mata juga akan jadi lelah. Apa tandanya mata sudah lelah? Ya, mari kita lihat. Yang paling pertama adalah matanya suka perih dan gatal. Tandanya seperti apa? Ya, adik-adik mulai mengucek-ngucek mata karena sudah terasa gatal dan perih. Ini terjadi karena kalau kita melihat screen dengan waktu yang cukup lama, mata kita akan menjadi kering. Kenapa dia kering? Karena kita terfokus melihat ke screen, jadi suka tidak mengedip. Tuhan menciptakan mata kita bisa mengedip kelopaknya agar supaya menjaga mata kita tidak kering. Tanda yang kedua adalah matanya menjadi merah. Tapi ini bukan karena infeksi. Merahnya hanya berwarna merah muda atau dinamakan pink eye. Siapa yang suka warna pink? Tapi jangan matanya ya yang berwarna pink. Selanjutnya, matanya melihat tidak fokus. Pandangannya suka berubah-ubah seperti tulisan ini. Ada yang kelihatan jelas dan ada yang mulai kabur. Itu artinya tanda kelelahan pada mata. Dan tanda terakhir, matanya suka berair, tapi bukan karena dia menangis, tapi karena kelelahan pada mata. Nah, supaya mata tidak lelah, kita harus mengikuti aturan 20, 20, 20. Apa artinya itu? Artinya adalah aturan 20-20 ini pada saat kita melihat handphone, iPad, komputer, atau membaca pada 20 menit, kita harus istirahat sebentar dengan melihat sejauh 20 kaki
atau 6 meter atau melihat jauh. Jadi jangan lagi melihat ke screen atau jangan lagi melihat ke buku. Kita lihat saja ke tempat yang jauh selama 20 detik saja. Jadi ini tidak perlu minta izin. Tambah jari satu lagi. Lause jari ke-6 mau minta izin buat lihat jauh. Tidak perlu. Adik-adik bisa langsung lihat ke tempat lain selama 20 detik. Atau matanya dikedip-kedipkan supaya mata tidak menjadi lebih kering. Oke? Jangan lupa ya aturannya 20, 20, 20. 20 pada saat 20 menit melihat gadget, kita istirahat melihat sejauh 20 kaki selama 20 detik. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita lakukan, nanti kesehatan mata kita akan terganggu. Yang pertama adalah bermain gadget sambil tiduran. Ayo, siapa yang suka main gadget sambil tiduran, bermain game sambil tiduran? Tidak boleh. Nanti matanya akan rusak. Aku tidak main sambil tiduran. Tidak boleh ya main sambil tiduran. Baru yang kedua. Tiduran enggak, Miss? Ya, iya, bagus. Kalau tidak bagus. Yang kedua adalah melihat yang terlalu dekat. Jadi handphone itu dilihat dekat sekali di depan mata seperti pada anak ini. Begitu juga dengan melihat komputer. Lihat si kakak ini, dia melihatnya terlalu dekat ke komputer. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Berduduk. Iya. Nonton harus sambil duduk dan jaraknya harus 45 sampai 60 cm. Jadi tidak boleh terlalu di depan. Oke? Kemudian membaca atau melihat di gelap. Ini juga tidak bisa. Begitu juga dengan ya, sayang, bagaimana? Ya, oke. Membaca di gelap juga tidak bisa ya. Begitu juga dengan bermain handphone di gelap. Gadgetnya kita minta mama dan papa agar supaya brightness-nya itu jangan terlalu penuh. Memang kelihatannya lebih bagus kalau lebih terang, tapi sebenarnya dengan cahaya yang terlalu terang itu dapat mengganggu penglihatan anak-anak. Dan terakhir adalah melihat dekat terlalu lama. Jadi bermain handphone yang terlalu lama, ayo siapa di sini? Aturannya adalah kalau anak-anak di atas dari umur 2-5 tahun, harusnya hanya 1 jam saja per hari. Jadi kalau sudah dipakai matanya untuk belajar, sebisa mungkin kurangi ya untuk bermain game, cukup untuk belajar saja biar jadi pintar. Nah, jangan lupa lagi, kalau harus lebih dari 2 jam, lebih dari 1 jam karena mungkin pelajaran yang terlalu panjang, tetap gunakanlah aturan 20, 20, dan 20. Selanjutnya, kalau matanya yang lelah terlalu lama, apa yang akan diakibatkan? Akibatnya adalah matanya menjadi malas atau dokter suka sebut itu namanya ambliopia. Mata malas ini tandanya apa? Mata jadi kabur sehingga harus menggunakan kacamata seperti pada kakak ini. Atau matanya tidak sejajar antara mata yang kanan dan mata yang kiri atau bisa kita sering sebut sebagai mata juling. Atau lama-kelamaan kalau kita biarkan kelelahan yang mata, maka mata kita akan terus-menerus menjadi kabur. Lama-kelamaan penglihatan kita bisa terganggu bahkan sampai menjadi buta. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya adik-adik ya. Makanya gunakanlah aturan yang benar agar supaya mata kita tetap sehat sampai kita dewasa nanti. Nah, apa pencegahannya supaya matanya tidak malas, tidak terjadi ambliopia? Oke. Yang paling pertama adalah kita melakukan kegiatan di luar ruangan. Tapi ini karena lagi pandemi, mungkin kegiatan di luar ruangan ini
hanya dengan orang rumah saja ya, dengan mama, papa, oma, opa yang tinggal satu rumah. Jangan dulu banyak bermain dengan teman-teman di sekelilingnya, karena lagi banyak angka COVID di Manado. Oke, apa saja? Bisa bermain, menari bersama-sama, tapi di luar rumah, bisa bermain basket, ini malah ada yang bermain golf, atau kalau ada yang suka main sepatu roda, bermain sepatu roda sama-sama. Yes. Dia mau ke toilet. Oke, boleh. Nah, kalau anak laki-laki mungkin bisa juga untuk bermain sepak bola. Selain itu, makanan untuk anak-anak agar kesehatan matanya bagus. Yang paling pertama adalah kita harus rajin makan sayur-sayuran. Apa saja? Yang paling penting untuk sayur-sayuran itu adalah wortel. Kemudian bisa juga makan brokoli, makan tomat, dan makan labu. Semuanya sayur-sayuran yang berwarna hijau dan berwarna oranye. Tapi juga harus ditunjang dengan makanan lainnya seperti buah-buahan. Buah-buahan yang paling bagus untuk kesehatan mata adalah buah-buahan beri-berian. Seperti stroberi, blueberry, dan semua beri-berian yang lain. Dan juga bisa makan ikan. Kenapa makan ikan? Karena ikan ini mengandung omega 3 yang bukan cuma bagus bagi saraf mata, tapi bagus juga bagi saraf di otak dan seluruh tubuh. Karena kalau kita mau melihat itu harus dibantu dengan saraf yang baik. Oke adik-adik? Nah, kapan nih kita harus periksa ke dokter? Pada saat ada keluhan. Keluhannya apa? Pada waktu adik-adik sudah merasa, kenapa saya melihatnya sudah lebih kabur? Ini pandangan yang di sebelah kanan, coba lihat. Itu pandangan anak-anak yang matanya normal. Sementara mata yang di sebelah kiri itu pandangan kabur seperti ini. Inilah saatnya untuk datang ke dokter untuk diukur apakah perlu menggunakan kacamata atau ada terapi lainnya. Dan berikutnya, dia sering sekali mengucek-ucek matanya. Mengucek-ucek mata seperti mau melihat tampak kabur, mau dibikin supaya matanya penglihatan lebih jelas. Makanya matanya sering dikucek-kucek. Kalau sekolah offline, anak yang duduk paling belakang tidak bisa melihat lagi papan tulis. Sama seperti anak yang di bawah ini, bahkan melihat buku pun dia seperti memicingkan matanya atau bikin matanya jadi kecil biar kelihatan tulisan pada bukunya. Dan keadaan yang terakhir, kapan harus diperiksakan ke dokter? Pada saat matanya sudah menjadi juling atau sudah kelihatan mata kiri dan mata kanannya sudah tidak sejajar lagi. Itu artinya matanya sudah tidak sehat. Oke, adik-adik. Dan terakhir, di firman Tuhan bilang, mata kita adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi, kita harus menjaga mata kita menjadi mata yang sangat baik. Seperti pada tante ini, coba lihat. Mata yang sehat, mata yang terlihat jernih, terlihat bening, bahkan memancarkan cahaya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari dokter. Ada yang mau bertanya? Oke, adakah yang mau bertanya? Kita masih ada waktu ya, masih ada waktu 10 menit. Nah, silakan yang mau bertanya. Oh, itu sudah ada yang boleh guru-guru tolong infokan siapa yang sudah raise hand ya. Sek ya, Sek mau bertanya? Oke, silakan Sek Petonengan. Nah. Televisi kalau Jawa kalau sudah lama-lama. Bagaimana Sek? Sek, boleh kasih kuat suaranya? Sek di unmute lagi sayang. Di unmute dulu. Unmute dulu mikrofonnya. Unmute dulu mikrofonnya, Sek. Ayo, Sek, mau tanya apa tadi? Tidak jelas pertanyaan dari Sek tadi. Oke, Sek mungkin. Televisi.
nonton TV, kenapa lama-lama? Atau Ya. oh mau tahu waktunya berapa lama ya? Oke. Mau nonton TV berapa lama kata dokter? Boleh. Ya, bisa langsung dijawab, Dok. Pertanyaan dari Sek, kalau nonton TV itu kira-kira berapa lama? Unmute, dokter nggak bisa unmute. Oh, Ya orang. Nail, Miss. ya, wait ya. Bagaimana? Ya, kalau mau nonton TV tidak boleh lama-lama. Jadi aturannya untuk anak 2-5 tahun tetap hanya 1 jam saja sehari. Oke, Sek? Jadi jangan lama-lama ya. Nanti matanya lelah, matanya jadi kering, dan nanti matanya jadi sakit. Oke? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nail. Oh, Nail. Oke, Nail. Nail mau tanya apa? Silakan, Nail. Apa sih? Apa sebab? Dokter, apa sobat mata peri dan merah? Terima kasih. Makasih. Iya. Iya, apa nama obat mata peri dan merah? Silakan, Dok. Bukan obat, sebab. Oh ya, sorry. Kalau mata merah itu harus dilihat dulu penyebabnya apa. Kalau karena kering, karena sering lihat handphone, jadi obatnya jangan terlalu sering melihat handphone atau melihat komputer ataupun televisi. Tapi kalau matanya merah terus-menerus, apalagi tambah sakit dan lebih banyak keluar air mata, dikedip-kedipkan juga, diistirahatkan matanya tidak juga berubah, sebaiknya langsung pergi ke dokter ya, karena mungkin ada infeksi pada matanya, atau orang Manado bilang ada mata PT. Nah, itu saatnya untuk berkunjung ke dokter. Dok, Ben mau tanya. Terima kasih, dokter. Iya. Ada lagi? Ben mau tanya. Oke, dari Ben ya. Iya, Ben, silakan Ben. Apakah kacamata anti radiasi efektif untuk menjaga mata? Oke, bagus sekali pertanyaannya, Ben. Nah, dokter juga sudah sering belajar apakah kacamata anti radiasi yang banyak dijual itu efektif agar supaya matanya tidak gangguan mata untuk pakai kacamata yang ada ukurannya. Nah, beberapa penelitian sih yang mengatakan itu tidak efektif. Jadi, mau pakai ataupun tidak pakai kacamata, itu semua tergantung dari perlakuan kita terhadap mata. Jadi, tidak boleh melihat screen yang lama. Aturan 20-20-20 itu saja yang diikuti sebenarnya sudah sangat cukup mencegah agar supaya mata kita tidak menjadi rusak atau tetap sehat. Jadi sebenarnya sih menurut dokter dan penelitian yang dokter baca, ada beberapa jurnal, ada beberapa penelitian dari dokter-dokter yang di luar, tidak terlalu berpengaruh ya untuk menjaga kesehatan mata penggunaan dari kacamata anti radiasi. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya buat anak-anak yang sudah bertanya. Ada 3 anak yang bertanya, oke? Lalu sekira boleh ya, cukup. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya lagi, boleh sampaikan ke guru-gurunya, nanti dilanjutkan ke dokter. Oke? Nah, jadi hari ini kita banyak sekali belajar. Ya, ada yang dari tadi sudah raise hand, mungkin terakhir. Oh iya. Oh sorry. Iya, yang raise hand tadi siapa? Ayo silakan. Kin ya. Oh Kin dari KB. Iya dari KB ya. Tadi kita main HP terus. Dokter. Tadi kita main HP terus buta. Sudah buta, tapi ini bisa melihat. Kalau buta itu ada sakit mata. Oh iya. Jadi buta itu obat mata. Kalau mata. Oh iya. Oke adik-adik. Nah mungkin adik-adik belum tahu ya apa itu buta.
Buta itu artinya tidak bisa melihat sama sekali. Mau tahu bagaimana buta itu? Coba tutup mata dua-dua kayak begini. Apa yang dilihat? Cuma terlihat hitam gelap kan? Itu tandanya sudah tidak melihat apa-apa. Jadi seperti itulah kalau orang buta, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa melihat mama papa, tidak bisa melihat Miss, tidak bisa melihat mainannya, itu buta. Nah, kalau sudah buta, biasanya sudah tidak ada lagi obatnya. Jadi, adik-adik, sebelum adik-adik matanya sakit atau matanya rusak dan perlu kacamata atau sebelum matanya menjadi malas, seperti terjelaskan tadi, dicegah ya, agar supaya tidak jadi seperti itu. Dokter. Iya, sayang. Kenapa? Ya, masih ada? Dokter. Ya, sudah ya. Ya, cukup ya. Nah, nanti anak-anak kalau masih banyak yang mau bertanya, ya itu sudah ada chattingan. Nanti dokter bisa baca atau nanti sebentar di kelas boleh mau tanya ke lausenya. Nanti lausenya akan teruskan ke dokter ya untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Ya, jadi hari ini kita banyak sekali belajar tentang kesehatan mata. Ada mata yang bagaimana mata yang sehat, bagaimana mata yang lelah, bagaimana menerapkan 20-20-20. Wah, banyak sekali. Dan makanan-makanan yang membantu kita untuk bisa mata kita sehat. Oke, mari kita ucapkan terima kasih buat Dr. Marcella, tapi tidak usah buka suara ya. Boleh saja hanya tangannya begini, terima kasih, tapi tidak usah di mute ya. Oke? Sama-sama ya, tangannya ada begini. Ucapkan Xie Dr. Marcella. 1, 2, 3. Xie Dr. Ella Santi Cufuni. Iya, cukup tangan di dada aja ya. Oke, kita akan lanjut dengan ucapan terima kasih dari kepala sekolah kita, Mimi Lause. Silakan, Miss. Selamat pagi buat semua dan juga buat Dokter Ella, Dokter Marcella Politon. Terima kasih banyak sudah berbagi hari ini dengan anak-anak KBTK. Anak-anak KBTK, Papa Mama di rumah yang mungkin ada pertanyaan, boleh tulis chat ke guru kelas, nanti diteruskan ke Dokter Ella. Boleh ya, Dokter? Iya. Anak-anak Dokter Ella ini dulu anaknya di TK Eben, ya. Sekarang namanya Kakak Iten. Kakak Itennya sekarang sudah SD kelas 2 ya, Dokter ya? Oh iya. Yes. Ya? Oh, ini dia. Hai, Iten. Nah, Itennya malu. Terima kasih, Dokter Ella. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Dokter Ella bersama juga Dokter Edward dan juga adik Iten ya. Kita bersyukur Dokter Ella boleh berbagi bersama, dan kalau anak-anak mungkin mau periksa matanya, ya, Ibu Mimi ada lihat ada anak yang mungkin bermasalah di mata, boleh ke Dokter Ella ya. Bukan promosi ini, cuma mungkin ya. Papa kata boleh pakai telepon mau meeting. Oh ya, boleh. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Melan Lause. Oh, ada yang perlu di-share ya? Tessa Lause? Ya, Miss. Ada yang di-share, Miss. Nah, ini tadi sebenarnya mau ditunjukkan. Thank you buat Dr. Marcella Politon. Dan Yesus memberkati dari kami semua. Terima kasih banyak-banyak dari guru-guru dan juga dari murid-murid dan orang tua, karena hari ini sudah berbagi ilmu bersama kita. Oke, dikembalikan kepada Melan Lause. Oke,
anak-anak sekalian, kita sudah selesai dengan kegiatan puncak tema hari ini. Banyak terima kasih buat Dr. Ella yang sudah berbagi informasi buat kita sekalian. Sekarang kita mau lanjut dengan olahraga. Tapi kita istirahat dulu. Boleh 1 menit ya, enggak lama ya. 5 menit aja. Melan Lause 5 menit saja sambil dengar lagu-lagu tadi. Oh iya, kita rehat 5 menit ya. Yang mau ke toilet, mau makan, mau minum, silakan sambil mendengarkan lagu yang akan di-share. Oke, silakan. Miss Lola mau Lola mau apa? Lola mau makan, Miss. Oh iya, boleh. 5 menit ya istirahat. Sambil makan, yang mau ke toilet, yang mau minum, nanti kita gabung lagi, kita senam sama-sama terakhir ya, sebelum masuk ke Zoom kelas. Miss. Silakan, Miss. Untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengucap, telinga untuk mendengar, perut untuk
Sudah selesai minumnya? Yang makan atau ke toilet sudah kembali ke tempat duduk? Coba Tessa Lause mau lihat. Oke, sekali lagi terima kasih buat Ibu Dokter Marcella ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih semuanya. Dokter izin live dulu ya, karena harus pergi praktek. Oke, dadah. Terima kasih. Sehat selalu ya. Jangan lupa Lausa nak foto dulu, ambil gambar. Foto dulu, dokter. Oh iya. Oke. Anak-anak buka kamera, kita foto sebelum dokter Ella pergi. Silakan dituntun, Lause, Tessa. Oke, semuanya lihat ke kamera. Dadah. Cium semua. 1, 2, 3. Slide pertama ya. Tahan ya. Ada 6 slide. Slide kedua. Tahan, masih dengan senyumannya. Slide ketiga selanjutnya. Tahan senyumnya. Di kamera Nanda supaya bagus. Wah, masih ada yang jalan-jalan. Oke, 1, 2, Ya, 3. itu bagus. Slide keempat. Bagus begitu. Aduh, udah itu. Tunggu ya, slide keempat. 1, 2. Lagi ngintip. Lagi. Iya, Ethan. 1, 2, 3. Aduh, Ethan. Slide kelima. Tahan ya. Slide kelima. Slide keenam. Slide terakhir. Oke. Terima kasih. Jadi sekali mau ambil apa ya? Dadah. Oke, bye. Dokter Ella, thank you. Dadah. Ini dulu ya. Dadah. Oke. Dadah. Bisa live kan? Belum ya, kita mau sambung olahraga ya. Oke, Olahraga sudah terakhir siap baru pindah semuanya? Ya, sebelum kita ke kelas masing-masing, kita mau olahraga sama-sama ya. Sebelum kita melakukan senam, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai.
Sebelum kita akhiri senam ini, mari kita berdoa kembali. Berdoa mulai. Selesai. Wah, silakan duduk. Ada yang sudah berkeringat. Wah, itu artinya semua sehat pagi ini. Kita sudah berolahraga.